Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 3, Fakultas Dakwah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Adapun pertanyaan yang pertama ialah jelaskan tentang ma'rifatul Quran, pengertian, fungsi dan kandungan Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran merupakan masdar mustaq dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan menurut ulama ialah Al-Quran huwal kalamullah al-munazzilu ala Muhammadin al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya merupakan suatu ibadah. Sabda Nabi Muhammad SAW, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya suatu pahala, dan satu pahala tersebut diganjar 10 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun fungsi dari Al-Quran ialah sebagai petunjuk bagi manusia dan penyempurna kitab suci sebelumnya, serta sebagai sumber pokok ajaran Islam. Adapun kandungan Al-Quran ialah terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Adapun pertanyaan yang kedua ialah jelaskan pengertian as-sunnah, al-hadis, khobar, athar, dan perbedaan antara hadis kursi dan Al-Quran. As-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik itu sebelum diutus maupun sudah diutus menjadi Rasul. Hadis adalah suatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan juga disandarkan kepada selainnya. Athar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Adapun perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama ialah aspek lafaz dan makna. Bahasa dan makna Al-Quran berasal dari Allah dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis qudsi ialah lafaz dari Nabi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang kedua ialah aspek periwayatan. Makna dan lafaz Al-Quran harus diriwayatkan persis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh diriwayatkan dengan makna saja. Sedangkan hadis qudsi boleh diucapkan dengan lafaz yang berbeda dengan syarat tidak merubah makna hadis. Aspek yang ketiga ialah aspek kemujizatan. Lafaz dan makna Al-Quran adalah mujizat karena merupakan kalamullah, sedangkan hadis qudsi tidak merupakan mujizat baik lafaznya maupun maknanya. Aspek keempat ialah aspek pembacaan. Membaca Al-Quran bernilai ibadah baik di dalam sholat maupun tidak di dalam sholat. Sedangkan hadis tidak termasuk ibadah kecuali jika diniatkan untuk belajar suatu hadis tersebut. Pertanyaan yang ketiga ialah jelaskan definisi ijtihad dan kedudukannya dalam hukum Islam, serta sebutkan syarat menjadi mujtahid. Baik, apa sih itu ijtihad? Ijtihad itu adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam ialah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Akan tetapi hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat menjadi mujtahid ialah 1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu, tafsir, usul fiqh, dan tarikh. Yang ketiga ialah memahami cara merumuskan hukum ataupun istinbab. Yang keempat ialah memiliki keluhuran akhlak mulia. Pertanyaan keempat ialah sebutkan dan jelaskan aliran serta ajaran dalam ilmu kalam.
Yang pertama aliran ilmu kalam ialah Khawarij, ialah aliran yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Pokok ajaran dari Khawarij tersebut ialah satu, orang yang terlibat dalam perang Jamal dan Siffin dan pelaku tafhim dihukumi kafir. Yang kedua ialah orang yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Aliran yang kedua ialah aliran Syiah. Aliran Syiah ialah aliran yang golongan yang mengagungkan Ali dan keturunannya. Adapun pokok ajaran aliran Syiah ini adalah satu, tauhid, percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah al-adl, yakni bahwa Allah Maha Adil. Yang ketiga ialah an-nubuwah, Allah mengutus sejumlah nabi dan rasul ke dunia. Aliran yang ketiga ialah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ialah golongan yang menunda hukum di akhirat. Pokok ajaran pada aliran ini ialah satu, iman, hanya membenarkan dalam hati. Yang kedua ialah orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumi kafir, tapi ia tetap mukmin selama masih mengakui dua kalimat syahadat. Yang ketiga ialah hukum terhadap perbuatan manusia yang ditangguhkan hingga hari kiamat. Karena yang berhak menghukumi kafir, fasik, mukmin hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Aliran yang keempat ialah aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini adalah golongan yang memandang manusia tidak memiliki kekuatan maupun kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Pokok ajaran aliran Jabariyah ini satu, segala gerakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, manusia tetap mendapatkan pahala ataupun siksa karena perbuatan baik dan jahat yang dilakukannya. Aliran yang kelima ialah aliran Qadariyah. Aliran ini ialah golongan yang memandang manusia berbuat karena kekuatannya sendiri tanpa ada campur tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok ajaran ini ialah satu, Allah tidak menciptakan amal perbuatan bagi manusia. Manusia bebas menentukan perbuatannya. Yang kedua, Allah Esa ataupun satu dan tidak memiliki sifat. Yang ketiga ialah perilaku dosa besar adalah fasik. Aliran yang keenam ialah aliran Mu'tazilah. Aliran ini ialah golongan yang memisah dari gurunya. Pokok ajaran ini ialah at-tauhid satu, yang mana artinya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Jadi sifat dan zat sama. Jika Allah punya tangan, maka sama dengan tangan kita. Yang kedua ialah al-adl. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Yang ketiga, al-wadu wal wad'i. Apabila berbuat baik maka akan dimasukkan ke surga, dan sebaliknya yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. Yang keempat ialah al-manzilah bainal manzilataini. Seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tersebut bukan mukmin, tetapi juga tidak dikatakan kafir, melainkan menjadi orang fasik. Yang kelima ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap orang lain. Adapun pertanyaan yang kelima ialah jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam serta bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini. Dasar berfilsafat dalam Islam terdapat pada penggalan surat Al-Hajj ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tabiru ya ulil absar. Yang artinya, maka ambillah pelajaran hai orang-orang yang berakal. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memiliki potensi ragam makna atau yang disebut ayat mutasabihat, yang mana ayat tersebut menjadi dorongan bagi pengguna akal untuk berpikir lebih jauh dan mendalam. Hal tersebut senada dengan Al-Quran yang banyak
mengajak manusia untuk berpikir, untuk menggunakan akal. Terbukti di dalam Al-Quran, kata akal disebut beberapa kali dalam penampilan yang berbeda. Seperti pada perkataan ya kilun 50 kali, yatafakkarun 26 kali, dan lain sebagainya. Yang mana ayat tersebut secara langsung mengajak manusia menggunakan akalnya. Jadi filsafat bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi terdapat filsafat yang dilarang, seperti filsafat yang menyebabkan pengingkaran terhadap rohnya. Terus bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Implementasi tasawuf dalam era modern saat ini ialah menggunakan teknologi yang ada saat ini dengan baik dan benar, seperti HP, televisi, dan lain-lain. Seperti contohnya menggunakan HP untuk mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melihat dakwah-dakwah Islami dari ustadz-ustadz ternama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti oleh panjenengan semua, bisa Anda komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and share.